Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak juara. Apa kabarnya? Semoga kalian dalam kondisi sehat walafiat dan jangan pernah meninggalkan protokol kesehatan. Ketika kalian keluar rumah, gunakan masker dan cuci tangan apabila kalian dari luar rumah. Kali ini kita sudah sampai ke tema 5 tentang pokok pikiran. Nah, teman-teman, sebelum kita mulai belajar, yuk kita berdoa belajar dulu. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Oke, yuk kita mulai pembelajarannya. Oh iya, ada aturan pembelajaran nih sama kita PJJ. Yang pertama, fokus. Yang kedua, kerjakan tugasmu. Yang ketiga, pastikan tugasmu dikerjakan tuntas. Dan yang keempat, pastikan kamu benar-benar sudah mengumpulkan tugas. Yuk teman-teman, kita sudah memasuki tema 5, pembelajaran 1, subtema 1. Kalian boleh sambil membuka buku tema 5-nya di halaman 3. Nah, yang akan kita pelajari kali ini adalah bagaimana kita akan menjelaskan tentang informasi penting dalam teks non-fiksi. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan tentang pikiran utama, Ibu jelaskan dulu apa sih teks non-fiksi itu. Nah, teks non-fiksi adalah teks yang berisikan informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Fakta atau kenyataan. Jadi bukan yang dikarang-karang. Teks non-fiksi dapat kita temukan dalam koran, surat kabar, majalah, atau artikel. Ini contohnya yang suka kita temui misalnya tentang biografi presiden. Sebelum kita membahas tentang pikiran utama, Ibu jelaskan dulu apa itu teks non-fiksi. Teks non-fiksi adalah teks yang berisikan informasi berdasarkan fakta atau kenyataan. Jadi, bukan yang dibuat-buat, memang benar kenyataan. Nah, teks non-fiksi dapat kita temui dalam koran, surat kabar, majalah, atau artikel. Nih, misalnya contohnya, si Fulan membahas tentang biografi B.J. Habibie. Nah, si Fulan melakukan wawancara langsung dengan B.J. Habibie dan kemudian si Fulan menceritakan bagaimana sosok B.J. Habibie sesuai dengan informasi yang dia dapatkan. Itulah yang disebut dengan non-fiksi. Dalam setiap teks non-fiksi terdapat informasi penting. Informasi penting itu ditemukan dengan menentukan pokok pikiran. Masih ingat kan kalian dengan pembahasan kita di tema 1 tentang pokok pikiran, tentang ide pokok? Coba diingat-ingat lagi ya, apa itu pokok pikiran atau bagaimana cara menentukan ide pokok? Pokok pikiran adalah ide utama dari sebuah paragraf. Nah, pokok pikiran disebut juga dengan pikiran utama, gagasan utama, atau gagasan pokok. Masih ingat kan tentang pokok pikiran? Kalau belum, dibuka lagi bukunya ya. Ibu ulang sedikit ya pembahasan tentang pokok pikiran yang ada di tema 1. Jadi untuk kalian menentukan pokok pikiran atau ide pokok atau gagasan utama, kalian melihat kalimat-kalimat yang ada di setiap paragrafnya. Jadi kalian lihat misalnya paragraf ke-1. Di paragraf pertama, kalian melihat kalimat pertama. Kalau kalimat pertama itu terdapat pokok pikiran, maka disebut dengan deduktif. Lalu, kalian lihat di kalimat yang paling akhir dari paragraf tersebut. Apabila ada pokok pikiran, maka disebut induktif. Nah, apabila pokok pikiran tersebut ada di awal kalimat atau di akhir kalimat, maka disebut dengan campuran. Sebelum kita berlatih, ada baiknya kalau kita memahami terlebih dahulu langkah-langkah menentukan pokok pikiran. Jadi, latihan itu harus terus-terus dan berulang. Tidak bisa hanya sekali saja. Namun, sebelum kalian melakukan praktek, ada baiknya teori itu dipahami terlebih dahulu. Sekarang, Ibu akan memberitahu langkah-langkah menentukan pokok pikiran. Yang pertama, ketika kalian diberikan non-fiksi atau cerita non-fiksi, kalian baca dulu seluruh paragraf dengan cermat. Misalnya, diminta untuk membaca paragraf 1.
Maka dari awal kalimat sampai akhir kalimat di paragraf tersebut dibaca terlebih dahulu dengan cermat, berulang-ulang sampai kalian benar-benar paham. Langkah yang kedua, cermati kalimat pertama hingga akhir. Sudah ya? Langkah yang ketiga, baca kalimat demi kalimat sampai kalian menemukan ide pokok paragrafnya. Jadi dalam setiap paragraf, ide pokok itu ada di awal, di akhir, dan campuran. Baca. Intinya, dalam menentukan pokok pikiran, kita harus mau membaca. Langkah yang keempat, tandai tiap ide pokoknya. Jadi, lihat di awal dan di akhir. Prinsipnya itu, lihat di awal dan di akhir. Kalian tandai dulu di awal dan di akhir kalimat tersebut. Langkah yang kelima, tandai info penting di setiap paragrafnya. Yuk, kita mulai berlatih perlahan-lahan ya. Nah, coba lihat sama-sama kita baca paragraf berikut ini. Orang yang akan pensiun tidak pernah stres. Ini disebut dengan kalimat pertama. Kalimat yang kedua, pensiun berarti tidak bekerja tetapi mendapat gaji. Kalimat yang ketiga, dengan tidak berdinas lagi, berarti mereka tidak memiliki beban pikiran terhadap pekerjaan dan banyak waktu luang untuk bersantai. Paragraf yang terakhir, kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Coba, sekarang kalian tentukan ide pokoknya. Mari kita lihat di kalimat pertama. Orang yang akan pensiun tidak perlu stres. Dan kita lihat, kita baca lagi kalimat yang terakhir. Kalau waktu luang itu bisa dioptimalkan dengan berbagai kegiatan yang positif dan produktif, tentu orang tidak akan terkena stres. Dari kalimat satu dan kalimat terakhir tersebut, menurut kalian, mana yang merupakan ide pokok? Betul, ide pokoknya ada pada kalimat pertama. Kenapa? Karena sedang membahas tentang tidak perlu stres saat menghadapi pensiun. Di kalimat kedua ada pengulangan kata, yaitu pensiun, maka dianggap sebagai kalimat penjelas. Begitu juga dengan kalimat kedua dan kalimat terakhir. Itu adalah disebut dengan kalimat penjelas. Kalau sudah tahu di mana ide pokoknya, maka kalian bisa menemukan apa informasi penting dari paragraf tersebut. Ibu yakin tentu kalian belum terlalu memahami sekali bagaimana menentukan pikiran utama dan juga mencari informasi penting. Tapi dengan banyak berlatih, kalian pasti semakin pandai. Bagaimana cara berlatihnya? Kalian mau membaca berulang, mungkin hingga puluhan kali dalam setiap paragraf. Kalau kalian sudah semakin dan banyak membaca, insya Allah akan memberikan kemudahan kepada kalian untuk memahami bagaimana menentukan pikiran utama dan juga informasi yang dianggap penting dalam paragraf tersebut. Jadi sekali lagi, yuk kita budayakan membaca agar kita mudah untuk memahami apa yang sedang disajikan. Sekarang yuk kita mulai berlatih pikiran utama di halaman 3 tentang ekosistem. Kalian baca dan kemudian kalian tentukan apa pikiran utama dan apa informasi penting dari apa yang kamu anggap penting. Jadi kalau kalian menganggap bahwa itu adalah informasinya penting semua, pasti ada yang lebih penting dan sangat penting dari informasi tersebut. Ya, kalau ada yang tidak jelas, boleh langsung bertanya ke ibu atau kalian boleh menghubungi ibu. Bu berharap kita sama-sama bekerja keras yuk, karena dengan kalian bekerja keras, kalian pasti akan tetap selalu semangat dan tetap percaya diri dengan hasil kerja keras kamu itu. Oke, silakan kalian boleh mulai mengerjakan. Sekian pembelajaran yang Ibu sampaikan di pagi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Kita tutup dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.